semuanya, perkenalkan nama saya Darren Firmansyah. Jadi pada video saya kali ini saya akan membahas mengenai hubungan antara pendapatan per kapita, indeks pembangunan manusia atau IPM, dan indeks pembangunan gender atau IPG. Dan di pembahasan kali ini mencakup beberapa provinsi yang ada di Indonesia serta dampaknya terhadap kualitas hidup dan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya mari kita mulai mengenai pembahasan video kita kali ini, yang dimana membahas mengenai pendapatan per kapita, kemudian indeks pembangunan manusia, dan indeks pembangunan gender yang terletak di beberapa provinsi di daerah Indonesia. Yang pertama, mari kita lihat pada tabel yang sudah tertampil pada slide video ini, dan di sini terdapat provinsi, pendapatan setiap provinsi, kemudian IPM setiap provinsi, dan IPG setiap provinsi. Yang pertama, mari kita lihat terlebih dahulu di DKI Jakarta, di mana DKI Jakarta ini memiliki pendapatan yang sebesar Rp6.500.000 per bulan dan memiliki angka IPM 82,5, dan angka IPG-nya itu memiliki angka sebesar 91,3 untuk daerah Jakarta atau provinsi Jakarta. Kemudian untuk provinsi di Papua ini memiliki pendapatan yang dimana sebesar 2 juta, kemudian angka IPM-nya itu 62,4 dan angka IPG-nya itu 84,2. Dan untuk provinsi yang ketiga, provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat di sini memiliki pendapatannya itu sebesar 3.400.000 yang dimana memiliki angka IPM 73,9 dan untuk angka IPG-nya itu 89,0. Kemudian untuk provinsi Nusa Tenggara Timur, di sini provinsi ini memiliki pendapatan Rp2.300.000 per bulannya dan untuk angka IPM-nya itu 70,2 dan angka IPG-nya 86,5. Tadi sudah kita lihat data-data dari tabel. Selanjutnya kita akan menganalisis dari setiap provinsi yang ada pada data tabel tersebut. Jadi pertama kita akan menganalisis provinsi mana yang memiliki pendapatan serta angka IPM dan IPG yang tertinggi. Jadi jika kita lihat pada data di tabel tersebut bahwa provinsi DKI Jakarta lah yang memiliki pendapatan per kapita paling tinggi di antara setiap provinsi yang ada. Jadi jika kita lihat angka IPM di provinsi DKI Jakarta ini memiliki 82,5, kemudian angka IPG-nya 91,3. Ya, hal ini menunjukkan di mana provinsi DKI Jakarta ini memiliki pendapatan yang tertinggi. Hal ini juga mencatat bahwa IPM dan IPG di provinsi DKI Jakarta ini menunjukkan bahwa IPM dan IPG-nya itu memiliki angka yang tertinggi dari setiap provinsi yang ada. Kemudian hal ini juga menunjukkan di DKI Jakarta bahwa pendapatan tinggi berkorelasi dengan kualitas hidup dan kesetaraan gender yang lebih baik. Kemudian jika kita analisis yang terendah, jadi jika kita lihat di tabel ini, kita lihat provinsi Papua yang memiliki pendapatan per kapita terendah dari setiap provinsi yang ada pada tabel. Dan begitu juga jika kita lihat angka IPM dan IPG-nya. Dan angka IPM dan IPG-nya ini, IPM-nya itu 62,4, kemudian IPG-nya 84,2. Jadi provinsi Papua ini mengalami sebaliknya dengan provinsi DKI Jakarta, di mana provinsi Papua ini dengan pendapatan paling rendah juga memiliki IPM dan IPG terendah. Jadi di dalam hal ini menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara rendahnya pendapatan dan rendahnya capaian pembangunan manusia serta pembangunan gender. Selanjutnya kita lihat di pengaruh kesenjangan pendapatan antara wilayah terhadap kualitas hidup. Yang pertama kita ketahui dulu kesenjangan pendapatan. Jadi kesenjangan pendapatan ini bisa menciptakan di mana ketimpangan di dalam akses pendidikan dan juga layanan kesehatan. Menurut saya ini merupakan hal yang pertama, di mana pendidikan di daerah berpendapatan rendah bisa cenderung memiliki infrastruktur pendidikan yang terbatas. Kemudian juga guru berkualitas itu lebih sedikit dan angka putus sekolah itu lebih tinggi. Hal ini berbanding terbalik dengan daerah berpendapatan yang tinggi, dikarenakan daerah yang berpendapatan tinggi itu cukup bisa memiliki infrastruktur pendidikan yang sangat baik, kemudian guru berkualitas yang cukup, dan angka putus sekolah di sana lebih sedikit. Kemudian yang kedua itu kita kepada kesehatan. Jadi akses terhadap fasilitas kesehatan di modern ini juga lebih sulit dijangkau di daerah yang tertinggal. Kenapa? Karena hal ini batas di biaya transportasi, kemudian di fasilitas tidak memadai, dan juga kekurangan tenaga medis.
ini terdapat pada daerah yang tertinggal atau di kesenjangan pendapatan. Yang kemudian kita tarik contohnya itu di Provinsi DKI Jakarta. Nah, di Provinsi DKI Jakarta ini bisa menyediakan sekolah, rumah sakit dan lain publik berkualitas. Hal ini seperti saya bilang pertama tadi, bahwa daerah yang memiliki pendapatan tinggi itu bisa menyediakan sekolah, rumah sakit dan layanan publik berkualitas. Kemudian yang kedua, untuk daerah yang memiliki yang tertinggal itu bagaimana? Nah, untuk daerah yang memiliki pendapatan yang tertinggal dibanding daerah Provinsi DKI Jakarta ini, contoh kita tarik dari data tabel tersebut, bahwa di daerah Papua dan NTT ini sering menghadapi kekurangan guru, kemudian dokter, serta tingginya angka kematian ibu dan anak. Ini merupakan sebuah kesenjangan pendapatan atau sebuah pengaruh dari kesenjangan pendapatan, yang dimana pendapatan tinggi lebih bisa menyediakan sekolah, rumah sakit dan layanan publik yang berkualitas, sementara yang rendah menghadapi kekurangan dokter serta tingginya angka kematian ibu dan anak. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai implikasi rendahnya IPG terhadap pembangunan berkelanjutan. Ya, IPG, kita ketahui bahwa IPG itu merupakan indeks pembangunan gender. Juga diketahui IPG rendah, yang ini memberikan arti bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ini masih belum tercapai, dan ini memiliki dampak yang besar daripada pembangunan, terutama di daerah tertinggal seperti Papua dan NTT. Seperti juga yang pertama itu partisipasi perempuan di dalam ekonomi dan pendidikan rendah. Hal ini memiliki potensi sumber daya manusia yang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian yang kedua, perempuan itu kurang terlibat di dalam pengambilan keputusan. Ini baik di dalam lingkup keluarga maupun pemerintahan. Yang ketiga juga menghambat pembangunan inklusif dan berkeadilan. Ini dikarenakan separuh populasi atau separuh gender perempuan tidak diberdayakan secara optimal, sehingga bisa mengakibatkan menghambat pembangunan inklusif dan berkeadilan. Implikasinya pertama itu pembangunan tidak merata. Jadi implikasi dari kesetaraan gender ini, implikasi yang pertama pembangunan tidak merata, kemudian yang kedua kemiskinan berkelanjutan pada kelompok perempuan, yaitu dimana dikatakan bahwa hal ini bisa menghambat pembangunan inklusif dan berkeadilan, dikarenakan tidak semua populasi bisa diberdayakan secara optimal atau seluruh gender diberdayakan secara optimal, sehingga mengakibatkan kemiskinan berkelanjutan pada kelompok perempuan. Yang ketiga, rendahnya indeks kesejahteraan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kita sampai yang terakhir, dimana di yang terakhir ini kita membahas mengenai usulan kebijakan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan gender. Jadi menurut saya terdapat beberapa kebijakan yang bisa diambil secara terpadu untuk bisa meningkatkan atau mengurangi kesenjangan pembangunan dan gender. Yang pertama itu peningkatan investasi pendidikan dan kesehatan di daerah tertinggal, seperti bangun sekolah dan pusat kesehatan terpadu di daerah pelosok. Ini merupakan menjadi hal atau langkah investasi untuk bisa meningkatkan di daerah tertinggal tersebut. Kemudian insentif bagi guru dan tenaga medis, pastinya insentif bagi guru dan tenaga medis yang bertugas di daerah 3T seperti terdepan, terluar dan tertinggal ini menjadi insentif yang sangat bisa menjadi kehormatan bagi seorang guru dan tenaga medis yang mau berjuang di daerah tertinggal. Hal ini bisa menjadi peningkatan bagi daerah tertinggal tersebut untuk menjadi daerah yang maju. Kemudian yang kedua itu pengembangan ekonomi lokal berbasis gender. Jadi pengembangan ekonomi lokal berbasis gender ini seperti program pelatihan kewirausahaan itu bagi perempuan. Nah, jadi bagi seluruh perempuan yang memiliki kompetensi di kewirausahaan itu diberikan pelatihan kewirausahaan agar mereka mampu mengembangkan seluruh kemampuan di dalam kewirausahaan untuk mampu mengembangkan ekonomi lokal. Yang kedua, yang selanjutnya itu berikan akses modal dan pasar bagi UMKM. Jadi berikan akses modal dan pasar bagi UMKM perempuan ini agar mereka mampu menjalankan UMKM-nya sesuai dengan kebutuhannya, dan berikan aksesnya juga untuk mereka bisa lebih mudah lagi dalam melakukan atau melaksanakan UMKM-nya. Yang ketiga itu percepatan infrastruktur dan digitalisasi.
ini seperti internet murah untuk pembelajaran dan pelayanan publik. Ini juga perlu menurut saya, apalagi hal ini sekarang menjadi digitalisasi menjadi hal yang terdepan, di mana seluruh pendidikan sekarang sudah menjadikan hal yang modern seperti digitalisasi internet. Ini merupakan menjadi hal penting, yaitu memberikan internet murah untuk pembelajaran dan pelayanan publik seperti di daerah yang tertinggal tadi. Kemudian transportasi murah agar akses ke layanan dasar meningkat. Nah, ini juga menjadi hal yang penting, bagaimana pemerintah daerah memberikan transportasi murah agar akses layanan dasar ini bisa meningkat, agar masyarakat yang di daerah tertinggal tersebut memiliki akses yang mudah untuk bertransformasi di dalam melakukan aktivitas dari daerah ke daerah, agar mereka tidak menjadi hambatan di dalam transportasi. Dan yang terakhir itu kebijakan kuota gender. Jadi seperti wajibkan keikutsertaan perempuan di dalam perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Jadi seluruh perempuan seperti tadi sudah difasilitasi pelatihan dan juga akses di dalam kewirausahaan atau UMKM-nya. Jadi di sini berikan keikutsertaan perempuan di dalam perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Jadi setiap gender, baik dari laki-laki maupun perempuan, mampu memberikan kreativitasnya di dalam pembangunan di tingkat daerah. Kemudian selanjutnya, perkuat posisi perempuan di dalam lembaga legislatif dan eksekutif lokal. Hari ini menjadikan sangat penting di dalam perkuatan posisi perempuan, di mana diberikan porsi atau kuota bagi perempuan untuk bisa bekerja bersama dengan gender laki-laki untuk di bagian bidang lembaga legislatif ataupun eksekutif lokal. Menurut saya bisa menjadi atau mengurangi kesenjangan pembangunan dan gender. Selesai sudah video kita kali ini membahas mengenai analisis hubungan antara pendapatan IPM dan IPG serta dampak kesenjangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Jadi pendapatan itu memang penting, tapi kesetaraan dan pemerataan pembangunan lebih penting lagi. Dengan membangun dari pinggiran terlebih dahulu dan memberdayakan perempuan, kita bisa sama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Demikian video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semuanya.